صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم لطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam As-Zabidi Al-Baydawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada Kitabus Shalah Abwabu Taqsirus Shalah. Dalam kitab saya hadis 581, mungkin berbeda dengan kitab antum. بالسند المتصل إلى الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى من طريق شيخنا الحبيب مشهور علي مشهور العدني أبي بكر العدني رحمه الله تعالى قال أبواب تقصير الصلاة bab tentang mengqasar salat. Hadis yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama tinggal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 selama 19, maksudnya 19 hari, yaitu di Mekah, yaksuru mengqasar salat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang musafir disyariatkan untuk mengqasar salat, yaitu menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Dan hukum qasar ini adalah sunnah, tidak wajib menurut jumhur ulama, berdasarkan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Surat An-Nisa ayat 90 ayat 101. Maka kata-kata falaysa 'alaikum junahun, tidak ada dosa untuk mengqasar salat, ini menunjukkan bahwa qasar hukumnya adalah sunnah. Menyelisih mereka Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah, maka mazhab Zahiri berpendapat bahwa qasar salat hukumnya adalah wajib, dan siapa yang tidak melakukan qasar salat ketika safar, maka dia berdosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqasar selama 19 hari. Dan inilah lama pengqasaran salat yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah beliau lebih lama daripada 19 hari. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengambil kesimpulan, maka kami kalau safar kemudian kami tinggal selama 19 hari, maka kami qasar. Tetapi kalau tinggal di tempat tersebut lebih dari 19 hari, maka beliau sudah tidak qasar. Dan ini masalah khilafiyah, dan boleh kita mengikuti mazhab Ibnu Abbas dalam hal ini, yaitu apabila kita tinggal di suatu tempat selama 19 hari sebagai musafir, maka boleh kita qasar selama 19 hari tersebut. Adapun mayoritas para ulama, mereka mengatakan apabila tinggal niatan tinggal 4 hari, maka sudah tidak qasar. Dan ketika mayoritas ulama tidak memakai hadis ini, tetapi mereka memilih untuk menetapkan 4 hari, itu pasti juga ada dalilnya. Tidak mungkin mereka menetapkan satu hukum tanpa dalil sama sekali. Nah, dalil yang mereka pakai adalah sabda Nabi SAW bahwa para muhajir yang sudah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah tidak boleh
di Mekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan para muhajir hanya boleh berada di Mekah setelah menunaikan ibadah haji selama 3 hari. Nah, dua hadisnya kalau digabungkan, berarti kalau tinggal lebih dari 3 hari alias 4 hari, maka sudah disebut sebagai mukim. Karena Rasulullah melarang para muhajir mukim di Mekah, sementara beliau mengizinkan mereka tinggal 3 hari. Adapun kalau kita safar, kemudian berada di satu tempat, tetapi tidak menentukan kapan pulangnya, ragu-ragu, ya. Maka ijma' para ulama diperbolehkan untuk qasar meskipun lama tinggalnya selama 2 tahun. Misalnya seseorang mencari anaknya yang hilang, katanya ada di Irak misalnya. Nah, maka dia tinggal di Irak untuk cari anaknya. Dia nggak tahu berapa lama tinggal di Irak, pokoknya sampai anaknya ketemu. Ternyata dia sudah mencari selama 1 tahun, nggak ketemu juga, pulang lagi ke Indonesia. Selama 1 tahun di Irak, bolehkah qasar? Boleh. Dan ini ijma' para ulama, karena dia tidak menentukan, tidak punya ketentuan berapa hari tinggal di sana. Tapi kalau sudah punya ketentuan berapa hari tinggal, maka inilah hadisnya yang dipakai Ibn Abbas, maksimal 19 hari. Hadis 582, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah fa kana yusalli rak'atayn hatta raja'na ila al-Madinah qila lahu aqamtum bi Makkah syai'an qala aqamna biha 'ashran. Ini adalah hadis yang lain tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 hari. Kalau yang tadi tinggal selama 19 hari, maka ini adalah kasus yang lain. Kemudian hadis tentang Nabi tinggal selama 19 hari tadi, itu riwayatnya sangat banyak. Ada yang menyebutkan 19 hari, ada yang menyebutkan 18 hari, ada yang menyebutkan 17 hari. Nah, riwayat sangat banyak, sementara kejadiannya cuma 1 kali. Ini harus dikompromikan, karena kalau tidak dikompromikan berarti hadisnya muttarib atau guncang. Nah, maka para ulama mengatakan 19 hari itu kalau dihitung hari masuk dan hari keluarnya. Masuk hari Senin, keluar hari Senin misalnya. Nah, maka kalau hari Senin dan Seninnya masuk dan keluarnya dihitung, totalnya 19 hari. Kalau tidak dihitung berarti 17 hari. Kalau dihitung salah satunya, yaitu hari masuknya atau hari keluarnya, maka 18 hari. Demikian pengkompromian antara 3 riwayat tersebut. Masih ada satu riwayat lagi yang mengatakan yaitu tinggalnya beliau 15 hari dalam kasus yang sama juga. Nah, maka harus dikompromikan juga. 15 hari berarti itu yang menganggap bahwa Nabi tinggalnya 17 hari plus hari masuk dan hari keluar. Kalau hari masuk dan hari keluarnya dikurangi, maka menjadi 15 hari. Demikian cerdasnya para ulama dalam mengkompromikan riwayat-riwayat yang beraneka ragam. Wallahu a'lam. Berikutnya 553, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan raq'ataini wa Abi Bakr wa Umar wa ma'a Uthman sadran min imaratihi thumma atammaha. Abdullah bin Umar ketika safar ke Mina dari Madinah, maka salatnya 2 rakaat, yaitu qasar. Demikian juga ketika masa khilafah Abu Bakar selama 2 tahun, juga qasar. Selama masa khilafah Umar 10 tahun, juga qasar. Selama masa khilafah Uthman, di awal-awal khilafahnya qasar. Tapi di akhir-akhir khilafahnya, dia sudah tidak qasar lagi. Dan ini menunjukkan bahwa qasar tidaklah wajib. Karena kalau qasar wajib, tidak mungkin Sayyidina Ibnu Umar, demikian juga Sayyidina Uthman dan yang lain-lain tidak melakukan qasar. Maka ini hadis menguatkan pendapat mayoritas para ulama tadi. Dan boleh dikatakan ini sebagai sunnah Sayyidina Uthman,
karena Sayyidina Uthman yang melakukannya. Sementara Rasulullah setiap safar tidak pernah tidak qasar, selalu qasar. Abu Bakar ketika safar selalu qasar, Umar ketika safar selalu qasar. Nah, begitu Sayyidina Uthman jadi khalifah, di akhir khilafahnya dia kadang qasar, kadang tidak qasar. Di sini disebutkan sadran min imaratih, di awal-awal khilafahnya Sayyidina Uthman. Disebutkan oleh para ulama yaitu 6 tahun awal khilafah beliau. Karena khilafahnya Sayyidina Uthman itu adalah 12 tahun. Nah, maka sadran permulaannya yaitu 6 tahun pertama. Adapun 6 tahun kedua, beliau tidak qasar lagi ketika datang ke Makkah. Hadis berikutnya 584 wa an Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amana ma kana biminan rak'atain. Rasulullah salat bersama kami ketika kondisi sangat aman. Waalaikumsalam. Di Mina hanya 2 rakaat. Hadis ini berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Di mana Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Kalau kalian safar boleh untuk qasar jika khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang ini sudah tidak ada kekhawatiran untuk diserang orang-orang kafir ketika kita safar. Apakah qasar masih berlaku? Maka jawabannya adalah masih berlaku berdasarkan hadis ini. Maka hadis ini merupakan syarah atau penjelas untuk ayat An-Nisa ayat 101 tadi. Maka kata-kata khiftum ayyatinakum alladhina kafaru bukanlah syarat yang menyebabkan bolehnya qasar. Meskipun aman pun juga tetap boleh untuk qasar. Adapun in khiftum itu disebutkan oleh Allah karena kondisi yang terjadi pada masa lalu, yaitu kharaja makhrajal ghalib pada masa lalu. Maka sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib tidak menjadi syarat di dalam satu hukum. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maka meskipun sudah aman tetap masih boleh qasar. Kalau zaman dulu aman ketika ketakutan itulah yang diperbolehkan qasar. 585 wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lamma qila lahu shalla bin Uthman radhiyallahu anhu biminan 4 raka'atin istarja' ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. Maka alangkah inginnya bagian saya dari 4 rakaat tadi ada 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud ketika diberitahu bahwasanya Sayyidina Uthman ketika datang ke Mina dari Madinah kemudian safar ke Mekah untuk haji, nah kemudian ketika di Mina dia salatnya 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Perbuatan Uthman ketika dia tidak qasar, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika di Mina itu qasar, dibahas oleh para ulama apa sebabnya. Karena tidak mungkin Sayyidina Uthman sengaja ingin menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Banyak jawaban, tetapi yang paling masyhur adalah jawaban bahwasanya Sayyidina Uthman punya keluarga di Mina. Zaman dulu para sahabat Nabi sudah biasa satu orang punya 2 istri, 3 istri, 4 istri. Nah, dia punya istri atau keluarga di Mina. Nah, seseorang yang memiliki istri tinggal di suatu tempat, maka kalau dia pergi ke tempat tersebut tidak disebut sebagai musafir. Maka seperti Ustaz Abu Abdillah ya,
Istri pertama di Solo, istri kedua di Pilangbangu. Nah, ketika beliau pergi ke Pilangbangu, tinggal di Pilangbangu, tidak disebut sebagai musafir karena punya keluarga di situ. Tetapi kalau saya pergi ke Pilangbangu, tinggal di rumah beliau, maka saya sebagai musafir karena memang tidak punya rumah di situ. Atau Ustaz Mudzakir punya istri pertama yang kedua di Solo, kemudian yang ketiga di Pelumpang, Jawa Timur. Nah, maka beliau dari Solo ke Pelumpang, maka selama di Pelumpang bukan musafir karena punya keluarga di situ. Itulah jawaban yang paling populer untuk perbuatan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ini. Ada jawaban-jawaban yang lain, ya, ada yang mengatakan nggak ada buktinya itu dia punya istri di Mina, tetapi beliau melakukan itmam itu karena khawatir orang-orang Arab Badui yang biasanya tidak pernah melihat sholat 2 rakaat, begitu melihat sholat 2 rakaat dikira sholat wajib itu bebas, boleh 4, boleh 2, karena mereka tidak ada pengajian di Badui itu. Nah, begitu datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, melihat khalifahnya kok sholat zuhurnya cuma 2 rakaat, ini berarti zuhur bebas nih, boleh 2, boleh 4. Nah, khawatir ada salah paham seperti itu, beliau kemudian melakukan sholat 4 rakaat. Kemudian Ibnu Mas'ud yang mengucapkan inna lillah ketika dikabari Sayyidina Utsman melakukan sholat 4 rakaat, tetap saja ketika jadi makmum beliau sholatnya ikut 4 rakaat. Maka beliau mengatakan di sini, falaita hadzi min 4 raka'atin raka'atan mutaqabbalatan. Kenapa beliau tetap mengikuti 4 rakaat? Beliau ditanya, kenapa kamu 4 rakaat? Maka beliau mengatakan, al-khilafu syarrun kulluh. Perselisihan itu adalah jelek semuanya. Nah, maka daripada umat Islam terpecah menjadi 2, satu mengikuti grupnya Khalifah Utsman, satu mengikuti grupnya Abdullah bin Mas'ud, maka beliau pilih tidak terjadi seperti itu. Dan sikap ini mestinya yang kita pakai supaya umat Islam bersatu. Misalnya imamnya mengadakan jamak sholat, jamak matar karena hujan, sementara kita memakai mazhab Maliki yang mengatakan tidak ada jamak hujan ketika sholatnya zuhur dan asar. Nah, imamnya pakai mazhab Syafi'i, dia jamak zuhur dan asar, maka kita sebagai makmum hendaklah ikut jamak meskipun niatannya kita beda, ya. Dia niatannya sholat asar, kita sebagai makmum niatannya sholat sunnah. Nah, ini mengikuti sikap Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-khilafu syarrun kulluh, al-khilafu kulluhu syarr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abdin." Aku ridha terhadap umatku apa yang diridhai oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. 556 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin laysa ma'aha hurmah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Disebutkan di sini perjalanan 1 hari 1 malam. Dalam hadis yang lain perjalanan 2 hari. Dalam hadis yang lain perjalanan 3 hari. Dalam hadis yang lain tidak sebutkan berapa lamanya. Maka ini menunjukkan bahwa penyebutan 1 hari, 2 hari, 3 hari ini bukan merupakan batasan. Artinya safar pada hari pun mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, mau kurang dari 1 hari, pokoknya kalau disebut safar, maka di situ tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Sehingga sabda Nabi 2 hari, 3 hari, 1 hari ini hanyalah merupakan jawaban terhadap penanya yang menanyakan hal tersebut. Ya Rasulullah, saya mau safar 3 hari, boleh enggak tanpa mahram? Beliau katakan tidak boleh wanita mukminah safar 3 hari tanpa mahram. Karena itu muncul dari hadis-hadis semacam ini kaidah yang sangat terkenal yang mengatakan al-adadu la mafhuma lahu
Adat atau jumlah itu tidak memiliki mafhum. Dengan kata lain, bukan untuk membatasi. Sehingga Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah. Bukan berarti fitrah hanya 5. Karena dalam hadis yang lain beliau mengatakan asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Tapi fitrah pun juga tidak hanya 10 saja. Beliau mengatakan ijtanibu al-kaba'ir as-sab', hindarilah 7 dosa besar. Ini bukan berarti dosa besar hanya 7. Karena itu perawinya sendiri mengatakan hiya ila sab'in aqrab. Bahkan dia itu mendekati 70, lebih dekat daripada dikatakan hanya 7 saja. Maka al-adadu la mafhuma lahu. Kemudian di sini Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman ada 6, tetapi kenapa yang disebutkan hanya Allah dan hari akhir saja? Kenapa tidak disebutkan rukun-rukun iman yang lain? Karena iman kepada Allah itu sudah mewakili iman terhadap rukun-rukun yang lain. Kalau kita iman kepada Allah, wajib harus iman kepada rukun-rukun yang lain, rukun-rukun iman yang lain. Sehingga kata-kata iman kepada Allah ini sudah mewakili. Adapun hari akhir disebutkan secara khusus, maka karena iman kepada hari akhir ini adalah iman yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena tidak ada contohnya yang menunjukkan adanya hari akhir tersebut. Adapun iman kepada Allah sudah ada buktinya, ciptaan Allah menunjukkan adanya Allah. Iman kepada malaikat sudah banyak orang yang melihat malaikat. Misalnya pada perang Badar, malaikat-malaikat turun membantu perang. Nah, orang-orang kafir melihat malaikat-malaikat tersebut, sehingga ketika mereka masuk Islam bisa menceritakan, dulu ketika kami kafir memerangi kalian, kami melihat malaikat-malaikat berbaju putih. Tapi kalau hari akhir orang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi, ini belum ada contohnya satupun orang. Orang-orang sudah mati, ya sudah mati, nggak bisa hidup kembali. 587 Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli idza a'jalahu as-sayr, apabila tergesa-gesa di dalam perjalanan, yu'akhiru al-maghriba, maka beliau undurkan salat maghribnya, fayusalli thalathan thumma yusallim thumma qallama yalbathu hatta yuqima al-isya fayusalliha rak'ataini thumma yusallim wa yusabbih ba'da al-isya hatta yaquma min jawfil lail. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang musafir jamak secara takhir, yaitu mengakhirkan salat yang dijamak pada waktu yang kedua dari salat tersebut. Maka salat zuhur dan asar ketika safar boleh dilakukan pada waktu asar, sebagaimana boleh dilakukan pada waktu zuhur. Kalau dilakukan waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau dilakukan waktu asar namanya jamak takhir. Demikian juga salat maghrib boleh dilakukan di waktu maghrib, boleh juga dilakukan di waktu isya. Meskipun sama-sama boleh, tetapi yang paling afdal kalau kita berangkat pada waktu yang pertama, pada waktu salat yang pertama, maka lebih utamanya kita melakukan jamak takdim. Tetapi kalau kita berangkatnya adalah pada kita turun atau singgahnya pada waktu salat yang kedua, maka paling afdalnya kita jamak takhir. Misalnya kita safar ke Jakarta, kemudian singgah di Semarang itu waktu asar. Nah, maka lebih bagusnya apa? Jamak takhir. Atau contohnya bagaimana yang lebih bagus? Intinya kita melewati 2 waktu kemudian singgah di waktu yang kedua. Nah, maka lebih utama kita jamak takhir. Demikian mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain saya tidak mengetahui karena tidak banyak membaca mazhab-mazhab selain mazhab Syafi'i saja. Kemudian di sini ada kata-kata idza ajalahu sayr, apabila beliau tergesa-gesa di dalam perjalanan. Syarat ini tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i, sehingga meskipun kita safarnya tidak tergesa-gesa, tetap boleh melakukan jamak. Yang memakai syarat ini adalah mazhab Malikiyah.
Sehingga ketika tidak tergesa-gesa, safarnya santai saja, ya jangan jamak. Qasar tok tanpa jamak. Jamak dilakukan hanya ketika ajal, ketika tergesa-gesa. Contohnya tergesa-gesa adalah ketika Ibnu Umar pada saat safar, dia kemudian diberitahu, istrimu di Madinah sakit hampir mati, maka kamu ditelepon segera pulang. Maka beliau kemudian segera menyegerakan perjalanannya untuk pulang ke Madinah, khawatir sampai Madinah istrinya sudah mati duluan. Maka waktu itu beliau menjamak plus mengkosor. Maka ketika ditanya, loh kenapa dijamak? Beliau katakan, Nabi idza ajalahu sayr. Ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar tersebut. Kenapa mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan idza ajalahu sayr? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamak, padahal tidak ada di situ kata-kata idza ajalahu sayr, sehingga menunjukkan bahwa idza ajalahu sayr ini bukan satu syarat untuk melakukan jamak tersebut. Yaitu pada perang Tabuk, ya. Beliau singgah di Tabuk, kemudian selain qasar juga ya jamak. Maka orang yang singgah tentu saja tidak mengalami ketergesa-gesaan untuk perjalanan tersebut. 588 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli at-tatawwu' wa huwa raqibun fi ghairi qiblah. Rasulullah salat sunnah dalam kondisi berkendara tidak menghadap ke arah kiblat. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang safar boleh untuk salat sunnah di atas kendaraan dan tanpa menghadap ke arah kiblat. Dan ini hukumnya berlaku untuk salat sunnah, tidak berlaku untuk salat wajib. Maka kaidahnya mengatakan yughtafaru fil nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan untuk ibadah sunnah sesuatu yang tidak dimaafkan untuk ibadah wajib. Dan hukum ini hanya khusus untuk musafir, tidak berlaku untuk orang mukim. Maka musafir boleh salat sunnah di atas kendaraan, baik salat safarnya safar tawil, safar panjang, maupun safar qasir, safar pendek. Safar panjang kalau menurut mazhab jumhur adalah 80 kilo. Safar pendek yang di bawah itu. Safar pendek contohnya dari rumah saya ke masjid ini adalah safar pendek. Maka dalam perjalanan saya sholat sunnah, nggak ada masalah di atas mobil, karena sudah memenuhi syarat, yaitu sholatnya sholat sunnah dan kondisinya kondisi musafir, meskipun safarun qasir, safar pendek. Lima 589 wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu shalla ala himarin wa wajhuhu an yasaril qiblah faqila lahu tusalli li ghairil qiblah faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu. Hadis ini menceritakan Anas bin Malik salat sunnah di atas keledai sementara wajahnya tidak menghadap ke arah kiblat tetapi menghadap ke arah tujuan beliau. Maka diingkari oleh orang-orang yang melihatnya. Di antaranya adalah Ibnu Sirin yang menyebut Anas bin Malik di dalam safar tersebut. Kenapa kamu salat tidak menghadap kiblat? Maka beliau katakan, kalau saya tidak melihat Nabi melakukannya, ya saya tidak lakukan. Bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis ini, Anas bin Malik salatnya ala himar, di atas keledai. Sementara yang di atasnya tadi, wa huwa raqibun, Nabi berkendara, itu maksudnya berkendara unta. Maka para ulama mengatakan di sini, Nabi melakukan salat sunnah di atas unta. Kemudian di atas keledai, hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan di atas unta. Maka unta Nabi SAW itu bukan merupakan syarat harus di atas unta. Apapun kendaraan yang kita kendarai diperbolehkan, tapi dalilnya adalah qiyas dengan unta, bukan hadis itu sendiri.
Maka Nabi pernah sholat di atas keledai, ada riwayat, tetapi perlu ditinjau sanadnya, bahwasanya beliau sholat di atas keledai pada waktu perang Anmar, Ghazwatu Anmar, perang Anmar. Nah, itu perlu dicek apakah hadisnya sahih ataukah tidak, karena yang masyhur adalah bahwa Nabi sholat di atas unta, bukan di atas keledai. Kemudian Anas bin Malik ini salat di atas keledai pada waktu dia safar dari Madinah menuju ke Syam. Dia ingin mengadukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang sangat kurang ajar kepada kaum muslimin di Madinah, akan diadukan kepada Abdul Malik bin Marwan yang waktu itu menjadi khalifah. Maka begitu Anas bin Malik melaporkan Hajjaj kepada Abdul Malik, maka Abdul Malik kemudian memarahi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang sangat kejam terhadap umat Islam. Dan Hajjaj ini sudah membunuh 20.000 umat Islam, itu yang dihitung, yang terhitung. Yang tidak terhitung, wallahu a'lam bishawab. Dan 20.000 ini jumlah yang sangat-sangat banyak sekali, karena Rasulullah SAW bersabda, lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada dibunuhnya satu nyawa seorang muslim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan Hajjaj bin Yusuf ketika sudah mati, maka ada orang bermimpi ketemu beliau, maka ditanya, bagaimana kondisi kamu wahai Hajjaj? Maka dia mengatakan, setiap kali satu kali pembunuhan yang saya lakukan, maka saya dibalas satu kali pembunuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika saya membunuh Sa'id bin Jubair, maka dibalas 70 kali pembunuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Karena Sa'id bin Jubair termasuk ulama besar yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tanpa dosa apapun, hanya gara-gara dia tidak baiat atau tidak mengikuti kelompoknya Hajjaj bin Yusuf tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan Sa'id bin Jubair ini merupakan ulama yang menjadi contoh untuk kita. Kalau ada kezaliman seperti yang dilakukan oleh Hajjaj, maka berdoa seperti doa beliau. Sa'id bin Jubair mengatakan, ya Allah, jadikanlah pembunuhan Hajjaj terhadap saya adalah pembunuhan yang terakhir, tidak ada lagi pembunuhan yang lain. Maka dikabulkan oleh Allah. Beberapa hari kemudian Hajjaj mati. Hajjaj bin Yusuf meskipun dia pembunuh kejam, tapi juga punya fadilah. Dan kita harus adil menyebutkan keburukan orang, tapi juga kalau punya kebaikannya, kita akui ada kebaikannya. Salah satu jasa Hajjaj bin Yusuf adalah pada waktu dia menjadi gubernur, dia mengumpulkan para qurra. Kemudian para qurra ini ditanya, bagaimana kalau kita ingin mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan? Sebagaimana perintah Nabi, iqra'il Quran fi syahrin, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Nah, maka para qurra kemudian sepakat dibagi menjadi 30 juz itu. Nah, maka 30 juz itu bukan pembagian dari Nabi, tapi pembagian dari para qurra. Dan qurra disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, maka ini memudahkan untuk kita membaca Quran dalam 30 hari khatam dengan dibagi beberapa juz tadi. Ini jasanya Hajjaj bin Yusuf rahimahullahu ta'ala, amalahullahu bima yastahiq. 591 wa ibn 590 wa ibn Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbihu fi as-safar wa qala Allah jalla dzikruhu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, atau uswatun hasanah, dua qiraah, tetapi mayoritas ulama qiraah membaca iswah selain Asim bin Abi Najud yang membaca uswatun hasanah. Hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat sunnah di dalam safar. Maksudnya salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah witir, maka sudah lewat tadi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah witir di atas kendaraan ketika safar. Tapi masalah ini khilafiyah. Mayoritas para sahabat Nabi, mereka melakukan salat sunnah rawatib meskipun safar. Sehingga tidak masalah kita melakukan salat sunnah rawatib ketika kita safar. Misalnya kita safar mampir di satu masjid,
di situ belum komat, daripada pengen ngapain kita duduk-duduk diam-diam atau ngobrol-ngobrol, ya salat sunnah saja, salat sunnah qabliyah, kemudian ikut salat jamaah, kemudian selesai salat, kalau memang masih ada waktu longgar mau salat sunnah ba'diyah silahkan, nggak ada masalah sama sekali, dilakukan oleh mayoritas para sahabat Nabi SAW. Dan di sini bisa dikatakan Ibnu Umar menyelisih mayoritas sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat-sahabat Nabi yang melakukan salat sunnah rawatib tidak disebut menyelisih sunnah Nabi, karena di sini hanya lam ara, saya tidak melihat Nabi, saya tidak melihat Nabi, bukan berarti Nabi tidak melakukan. Bisa jadi Nabi melakukan, Ibnu Umar tidak melihat, tetapi sahabat-sahabat yang melakukannya karena melihatnya. Bisa jadi Nabi melakukannya di dalam kemah, karena biasanya seorang musafir ketika singgah di suatu tempat kemudian bikin kemah pada masa lalu. Nah, maka Nabi salat rawatibnya bisa saja dalam kemahnya, sehingga tidak dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Demikian jawaban dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka tidak perlu kita ingkari orang-orang yang melakukan salat sunnah rawatib pada saat safar. Karena saya pernah mengalami pada waktu safar, ketika masih nyantri, kemudian kita safar dari pesantren ke Jakarta, nah kemudian singgah di satu masjid, karena belum paham ya saya salat sunnah. Maka oleh salah satu guru saya dipanggil, loh kamu kok salat sunnah ketika safar? Bukannya Nabi tidak salat sunnah? Nah, maka saya katakan nggak ada masalah, nggak ada larangan sama sekali, dan ini perbuatan yang baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh meskipun safar. Nah, maka kalau sholat sunnah qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, menunjukkan bahwasanya sholat sunnah sebenarnya tidak ada masalah sama sekali pada saat safar, yaitu sholat sunnah rawatib. 591 wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla subhata bil laili, salat sunnah di malam hari fi safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Dhahri rahilatihi, di atas punggung ontanya, menunjukkan bahwa beliau salat sunnah di atas kendaraan pada waktu safar, dan ini adalah salat sunnah tahajud atau salat sunnah witir. Lima 92 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin, yajma'u baina al-maghribi wal isya. Rasulullah kalau sedang safar menjamak zuhur asar dan maghrib isya idza kana 'ala dhahri sayrin, apabila beliau di atas tengah-tengah perjalanan. Kata-kata ini di atas tengah-tengah perjalanan, yaitu maksudnya ketika masih dalam posisi perjalanan, ini tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Sehingga meskipun kita sudah singgah di suatu tempat, sudah bukan di tengah perjalanan lagi, kita pun masih boleh untuk jamak. Ada sebabnya tadi ya, karena adanya hadis yang menyebutkan Nabi jamak, sementara tidak disebutkan ala dhahri sayrin. Berarti di sini ada 3 hadis. Ada hadis yang mengatakan tadi ketika tergesa-gesa, dan itu yang dipakai oleh mazhab Maliki. Ada yang mengatakan ketika di tengah-tengah perjalanan, dan ini ada ulama yang berpendapat seperti itu juga. Ada hadis yang ketiga yang tidak menyebutkan apapun, maka itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Hadis berikutnya an Imran atau an Aisyah. An Imran ya. 593. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salati faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Imran bin Husain mengalami wasir, maka dia pun tanya kepada Nabi, maka disuruh salat berdiri kalau mampu. Kalau tidak, maka duduk. Kalau tidak mampu juga, maka berbaring. Nah, berbaring ini sunnahnya adalah berbaring kanan.
Apabila berbaring ke arah kiri, maka hukumnya makruh apabila tanpa sebab. Tetapi kalau tidak tanpa sebab, maka hukumnya tidak makruh lagi. Misalnya kita berada di rumah sakit, kemudian kita berada di kepala kita berada di arah selatan. Nah, otomatis kalau kita mau sholat ke arah kiri. Nah, di sini tidak makruh karena memang posisinya diposisikan di rumah sakit seperti itu. Tapi kalau kepala kita berada di arah utara, maka di sini kita bisa melakukan salat ke arah menghadap ke arah kiblat dengan berbaring dengan miring kanan. Apabila miring kanan tidak bisa, maka kita boleh telentang, tetapi wajib kepala tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi intinya salat wajib menghadap ke arah kiblat. Ketika dengan berbaring, maka yang menghadap ke arah kiblat adalah wajahnya, normalnya. Sehingga kalau seseorang tidur telentang, dia bisanya menghadapkan wajah saja ke arah kiblat, maka menghadapkan wajah saja sudah cukup. Dengan cara dikasih bantal di bawah wajahnya, sehingga bisa tegak, maka wajahnya menghadap ke arah kiblat. Dan pembicaraan kita ini hanya berlaku ketika salatnya di luar Ka'bah. Adapun salat di dalam Ka'bah, maka posisi apapun bebas. Salat tidur miring, salat telentang, salat tengkurap, semuanya sah karena dia sudah menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat ketika berada di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian dalam di sini diambil faedah yang sangat terkenal bahwasanya al-musyaqqatu tajlibut taysir, kondisi yang menyusahkan menyebabkan munculnya hukum yang ringan. Dan juga memunculkan faedah yang lain yang mengatakan la yasqutul ma'sur bil maisur, la yasqutul maisur bil ma'sur, sesuatu yang mudah tidak menjadi gugur dengan sebab sesuatu yang susah. Kemudian juga memunculkan faedah yang mengatakan ma la yudraku kullu la yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi hadis ini menimbulkan faedah-faedah yang cukup banyak. Adapun kalau tidak mampu sholat secara berbaring, maka bagaimana? Kan kita pakai mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i mengatakan urutan sholat adalah berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring, kemudian dengan isyarat kepala. Jadi badannya sudah nggak bisa sholat, nggak bisa bergerak-gerak lagi, maka cukup kepalanya saja. Ya, ketika rukuk ya berarti dianggukkan begini. Ketika sujud maka mengangguknya lebih banyak lagi. Kalau kepala tidak bisa, maka dengan mata. Sehingga pas rukuk ya dia kedipkan matanya begini, ini tanda rukuk. Kemudian ketika sujud, maka dia kedipkan lagi, ini tanda sujud. Kalau mata pun tidak bisa, maka dia lewatkan niatan salat dalam hati. Sehingga hatinya membaca Fatihah dan seterusnya sampai selesai. Maka intinya kalau pakai mazhab Syafi'i, selama akal masih sehat, orang tidak gugur dari kewajiban salatnya. Karena salat wajib bagi orang yang mukallaf, dan orang mukallaf definisinya adalah akil balik muslim. Maka berarti selama dia masih akil, akalnya masih sehat, masih wajib untuk salat. Adapun kalau kita pakai mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, Hanafi, maka karena Nabi hanya menyebutkan 3, ya, berdiri, duduk, berbaring, ya berarti sudah nggak ada setelah itu. Nggak bisa salat berbaring, berarti nggak ada kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Tapi selama masih bisa salat dengan berbaring, yaitu kita masih bisa sedekah, salat, ya, ketika posisi berbaring, masih bisa baca Fatihah ketika berbaring, maka masih wajib. 594. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qattu hatta asanna
فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat malamnya selalu berdiri kecuali ketika sudah tua. Maka beliau salatnya dengan duduk, kemudian ketika sudah tersisa 30 ayat, beliau baru berdiri. Membaca 30 ayat tadi dengan berdiri. Setelah itu rukuk dan seterusnya juga dalam posisi dari berdiri tadi. Dan hadis seperti ini paling bagusnya adalah tidak hanya kita baca saja, tetapi minimal satu kali dalam seumur hidup kita lakukan, yaitu salat sunnah dengan duduk membaca surat yang panjang. Ketika sudah tersisa 40 ayat, kemudian kita berdiri membacanya dengan berdiri. Misalnya satu rakaat baca satu juz misalnya, disisakan 40 ayat, kemudian dibaca 40 ayat itu dengan berdiri, atau 30 ayat. Maka misalnya satu rakaat kita baca juz 29, disisakan surat Al-Mulk 30 ayat, itu yang dibaca dengan berdiri, sisanya dibaca dengan duduk. Sebagaimana usulan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sepantasnya orang membaca hadis untuk melakukannya meskipun seumur hidup hanya satu kali. Maka kalau belum kita lakukan, ini diniatkan untuk dilakukan sebagai pengamalan terhadap ilmu atau terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi memulai salatnya dengan duduk. Tengah-tengah duduk, beliau kemudian berdiri. Para ulama mengatakan kalau begitu boleh juga dibalik. Salat ketika awal berdiri, kemudian tengah-tengahnya kita duduk, tidak ada masalah. Seperti misalnya kita mengikuti salat gerhana, ternyata imamnya lama sekali salat gerhana. Seperti Ustaz Mudzakir, kalau imam salat gerhana jam-jam konon Allah alam surah Al-Baqarah dikatamkan oleh Ustaz Mudzakir kalau imami salat gerhana. Padahal bacanya perlahan-lahan. Maka tengah-tengah kita berdiri lelah, daripada pingsan silahkan duduk. Karena pernah ada santriwati gara-gara lama berdiri di belakang beliau kemudian sampai jatuh. Nggak tahu jatuhnya ngantuk atau pingsan, saya nggak ngerti ceritanya. Menurut saya sebelum kamu jatuh begitu mending duduk, karena boleh salat dimulai dengan berdiri, tengah-tengahnya kemudian duduk. Dikiaskan dengan hadis ini, sebagaimana boleh awalnya duduk kemudian berdiri, maka boleh juga dibalik. 595. Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin thumma yaf'alu fi rak'ati tsaniyati mithla dhalik fa idza qada salatahu nadhar fa in kuntu faqad tahaddatha ma'i wa in kuntu nimtan ittaja'. Rasulullah kalau sudah selesai salat tahajud, maka beliau melihat. Kalau Aisyah bangun, maka beliau ngajak ngobrol Aisyah. Kadang-kadang kalau Aisyah tidur, maka Rasulullah pun istirahat kemudian berbaring sambil menunggu salat subuh. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan setelah salat tahajud kita untuk istirahat berbaring supaya salat subuhnya fresh lagi. Jadi tidak adil kalau kita itu salat tahajud sangat dahsyat sehingga ketika salat subuh sudah lemas sehingga tidak semangat. Mana lebih utama, salat wajib atau salat sunnah? Jadi jangan sampai salat sunnah menyebabkan salat wajibnya apa? Jadi terkurangi haknya. Maka istirahat dulu dengan berbaring. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan atau tambahan dipersilakan. Monggo.